And all of a sudden we saw this huge fireball come right past us. And then this loud explosion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Teman-teman, ini saya akan sedikit bercerita mengenai pengalaman saya sebagai saksi hidup yang insya Allah pengalaman ini tidak akan saya lupakan. Jadi ini kejadian di Baghdad tahun 1993, tepatnya tanggal 17 Januari. Kenapa saya ceritakan masalah ini? Karena ini terkait dengan beberapa saat ini, beberapa hari ini kan ramai nih, dunia sedang melihat dia di media, di TV dan yang lainnya bahwa ada peperangan dan ada pemboman, pengiriman rudal, ya. Jadi saya ingat pada saat itu tahun 1993, teman-teman. Jadi waktu itu saya berada di Hotel Ar-Rasyid, Baghdad, di mana pada hari itu memang sedang diadakan Muktamar Islam Sedunia, di mana dari Indonesia delegasinya diantaranya yaitu adalah almarhum Bapak Ridwan Saidi dan juga ada Ibu Rahmawati Soekarno, dan ada mungkin satu atau dua delegasi yang saya lupa namanya, dan juga ada salah satu wartawan mungkin dari Jawa Pos, ya, saya juga lupa namanya. Intinya pada saat itu ya kami makan malam di dalam hotel di tempat diadakannya Muktamar Islam tersebut. Jadi cuman kalau bapak-bapak atau delegasi yang ikut muktamar tersebut memang menginapnya di Hotel Ar-Rasyid tersebut. Kalau saya waktu itu hanya istilahnya sebagai mahasiswa ya ikut membantu bapak-bapak, ibu-ibu saja ya. Kalau mereka mungkin membutuhkan sesuatu ya, karena memang saya statusnya adalah sebagai mahasiswa pada saat itu. Nah, jadi setelah makan malam di dalam hotel ya, di dalam restoran hotel itu, saya pamit untuk kembali. Pada saat itu memang sudah agak malam. Jadi saya pamit kepada bapak-bapak ibu, mohon maaf, saya izin dulu ya, saya akan kembali ke asrama. Tapi pada saat saya mau keluar dari pintu hotel, itu orang ramai sekali. Saya melihat beberapa orang yang berpakaian polisi, terus yang berpakaian kayak semacam tentara seperti itu, menjaga biar orang-orang tamu itu nggak boleh keluar. Nah, sempat saya sudah, karena juga penasaran, saya mendekati pintu dan saya betul melihat. Jadi di sana sedang ada penangkal udara, teman-teman, yang sedang menangkal rudal. Itu yang dikirim Amerika. Tanggal 17 Januari 1993. Jadi itu malam itu kan kayak kembang api lah. Kalau malam kan kelihatan sekali itu. Nah, terus intinya dengan kejadian itu saya nggak keluar kan, saya balik lagi ke tempat restoran tadi, di mana bapak-bapak ibu-ibu masih belum keluar dari restoran tersebut. Saya baru aja menyampaikan saya nggak jadi ke asrama dikarenakan sedang ada bla bla bla, tapi belum selesai itu gitu, terus langsung runtuhan itu, sedikit serpihan itu dari atas langit-langit restoran itu jatuh. Panik orang-orang yang masih ada di dalam restoran tersebut. Wah, bingung mau kemana. Akhirnya ada juga satu atau dua orang yang nggak tahu, entah security atau apapun ya, yang mengarahkan kita untuk masuknya lewat dapur, teman-teman. Lewat dapur ya, terus masuk ke bunker dalam keadaan gelap ya. Nah, ini saya kesampingkan dulu ceritanya ya, saya akan ceritakan dengan kejadian tadi buar itu ya. Nah, jadi intinya teman-teman, ternyata itu ada roket atau rudal yang jatuh persis di samping hotel tempat tadi saya berdiri itu. Alhamdulillah, syukur, saya tuh wajib bersyukur waktu itu, karena nggak jauh dari tempat saya waktu yang melihat itu, dekat pintu itu jatuh hotel di situ. Jadi ada kobahan, ada videonya nanti ini saya selipkan di sini ya. Closest I've been to being killed is when I was in the Al-Rashid Hotel in Baghdad when it got hit by a cruise missile. On January 17, 1993, the United States launched 45 cruise missiles at a nuclear arms factory near Baghdad. And all of a sudden we saw this huge fireball come right past us. And then this loud explosion. Oh, Jesus. I think when the missile hit, I had just a huge adrenaline rush because something huge was happening, and that was my job to cover it. 2 Iraqis were killed in the blast.
dampak ledakannya sampai merobek beberapa mungkin tingkat ya ke atas itu, seperti itu. Nah, yang meninggal pada saat itu ada 2 orang perempuan resepsionis orang Irak meninggal dunia pada saat itu. Saya cuma bersyukur kalau seandainya saya pada saat itu tidak kembali cepat-cepat untuk memberitahukan bapak-bapak, ibu-ibu delegasi Indonesia saat itu, saya nggak tahu ya, mungkin paling nggak luka gitu ya, karena tidak jauh tempat, karena itu dekat resepsionis tempat juga saya berdiri untuk melihat kembang api itu tadi. Kita teruskan teman-teman. Jadi sudah di dalam bunker itu masih gelap keadaan itu, jadi belum ada lampu. Beberapa saat kemudian baru nyala. Pas nyala baru kaget, ada yang luka, ada yang di kuping sini berdarah, ada yang luka, pokoknya banyak berbagai macam luka lah gitu ya. Terus pada saat itu beberapa saat kami menunggu di sana, terus kami diperintahkan untuk keluar dari bunker, tapi bukan dari pintu tadi kami masuk ya. Kami jalan lumayan juga jauh, terus nongol-nongolnya ada agak jauh juga dari hotel tersebut, di mana kami dipindahkan pada saat itu ke Hotel Melia Mansur kalau nggak salah, Melia Mansur ya. Jadi jalan kaki ke hotel tersebut, malam-malam sekali, musim dingin lagi kan, Januari itu, bayangkan di Irak dingin sekali. Nah pindah, akhirnya waktu itu saya karena darurat, akhirnya tamu-tamunya itu kan sembarangan aja ditaruh siapa saja gitu di hotel-hotel, masuk di kamar-kamar. Akhirnya saya waktu itu sekamar dengan Pak Ridwan Saidi dan wartawan Jawa Post tersebut. Saya lupa namanya, saya lagi inget-inget tapi belum ketemu. Nah seperti itu. Jadi akhirnya kami menginap di Hotel Melia Mansur bertiga waktu itu. Terus tidak lama orang-orang yang luka-luka dibawa ke rumah sakit ya. Terus nggak lama juga almarhum Saddam Hussein itu menengok orang-orang yang luka-luka, termasuk juga salah satu teman saya waktu itu, kalau tidak salah dari chatnya, saya lupa namanya juga karena tahun 93 ya. Dia sebetulnya juga nggak terlalu luka parah, cuman luka biasa aja, tapi akhirnya kan diangkut ke rumah sakit, akhirnya ketemu sama Saddam Hussein disalamin. Dari dialah saya dapat cerita bahwa Saddam Hussein datang pada saat itu ke rumah sakit untuk menengoki orang-orang yang kena luka-luka akibat ledakan tersebut. Nah ini teman-teman yang pengalaman saya tidak saya pernah lupakan karena pas ngelihat itu bagaimana ini diameter lubang bekas nuklir itu rudal itu, sampai juga ada pecahan kaca, sampai juga sedikit merobek gitu atau gedung hotel tersebut ya. Tapi alhamdulillah, syukur Allah masih menjaga. Ya inilah akhirnya saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.